paket Asia. Ini saya dapat paket aglonema nih guys. Kita coba dulu ya. Jadi kita mau coba nih unboxing tanamannya ini. Jadi saya punya 2 paket aglonema. Ini dari pengiriman jauh ya teman-teman. Semoga ini masih segar. Jadi saya mau ngasih info bagaimana nih kita biasanya kita kalau misalkan dapat paket ya, paket tanaman ini dari mana-mana nih, biasanya kita dari mana-mana dikirimin, habis itu kita ngirim juga karena memang waktu-waktu pandemi itu kan kita memang nggak bisa datang ya ke petaninya langsung atau ke daerah-daerah yang jauh gitu ya. Jadi makanya salah satu hal yang paling sering kita lakukan adalah memesan secara online dan dikirim oleh ekspedisi gitu. Jadi kita udah ada 2 paket di sini. Kita coba buka ya. A few moments later. Guys, kita buka ya guys, satu-satu dulu. Kita buka dulu ini yang pertama. Buka dulu yang pertama. Nah, kita buka. Apa ya? Saya deg-degan nih guys. Saya deg-degan banget. Saya deg-degan ya. Bergetar hati, bergetar. Wes. Oke, ini adalah aglonema striptis guys. Jadi ini adalah aglonema striptis ya. Jadi aglonema striptis ini udah sekitar 2 hari ya. 2 hari kita dapat gitu. Kita dapat aglonemanya 2 hari. Nah, dia memang kalau di awal-awal itu pasti dia ada sedikit stres. Jadi yang harus teman-teman pahami dan kita semua, tanaman itu bisa stres. Jadi penyebab stres itu karena apa? Jadi tanaman itu biasanya sering stres karena dia ada perbedaan antara suhu, udara, cuaca ya. Kemudian dia juga misalkan nggak dapat ini nih, nggak dapat cahaya secara langsung waktu saat pengiriman, itu akan menyebabkan tanaman itu stres gitu. Jadi kalau kita misalkan beli tanaman via online itu pasti stres. Jadi itu. Jadi kita harus ada treatment khususnya ya teman-teman. Jadi jangan sembarangan juga kita ngasih treatment tertentu gitu. Bagus alami, tapi memang saya sering mendapatkan ada treatment sendiri itu dari air cucian beras gitu. Jadi terkadang nih teman-teman, air cucian beras itu kalau kita nggak kasih anti jamur dan lain-lain, kadang-kadang ada jamurnya gitu, makanya harus hati-hati. Ini adalah aglonema striptis guys. Nah, aglonema striptis ya. Jadi kalau kita lihat aglonema striptis itu agak mirip-mirip dengan Bicroy ya. Jadi memang banyak sekali aglonema itu mirip-mirip ya teman-teman, karena memang dari segi pemulihannya ya, kalau di Indonesia tuh yang bagus atau yang terkenal itu dari segi pemulihannya itu Pak Greg dari LIPI. Banyak sekali tanaman-tanaman yang diproduksi ya atau di ini. Jadi ini kita datang ya. Ini satu nih. Kemudian karena ada 2 paket nih guys, jadi saya mau langsung unboxing keduanya ya, sama ya, kita unboxing. Nah, ini saya deg-degan juga nih. Isinya apa ya? Jangan-jangan isinya itu adalah ini nih, kodoknya. Enggak. Ini aglonema kanza guys. Ini adalah aglonema kanza ya. Mantap banget nih aglonema kanza. Nah, aglonema kanza ini termasuk ke salah satu jenis aglonema yang elit ya teman-teman, yang elit. Selain dia itu aglonema lotus ya, aglonema minion. Jadi memang aglonema kanza ini salah satu aglonema yang lumayan juga dari segi harga, kemudian dari segi kuantitinya juga agak kurang banyak. Nah, teman-teman juga nih bisa komen
di bawah ya, komen di kolom komentar. Ini sebenarnya teman-teman ada ini nggak ada insight atau ada apa-apa? Saya juga agak kurang paham nih. Jadi apa yang menyebabkan harga-harga aglonema itu berbeda-beda? Ayo nanti teman-teman bisa komen ya, komen di bawah sama ya. Jadi kita saling sharing juga. Kita juga nggak tahu nih kenapa harganya ini beda-beda ya dari jenis-jenis tanaman gitu. Nah ini kita langsung dapat aglonema kanza ya guys, aglonema kanza. Jadi ini aglonema kanza ini salah satu aglonema yang biasa di luar ya, biasa di luar. Jadi memang dari segi aglonema itu kita ini teman-teman kita mengetahui bahwasanya aglonema itu secara umum semua jenis tanaman itu sama ya dari segi perawatan, kemudian dari segi pupuk dan lain-lain. Jadi memang kita harus apa ya, perawatannya itu memang harus kita intensifkan dengan baik. Kemudian juga perawatannya itu kita juga harus mempersiapkan gitu, ada planning dari segi hormon tunasnya, planning dari segi anti stres gitu ya, dari pupuknya. Jadi supaya pertumbuhan dari tanaman aglonema sendiri itu semakin baik dan semakin baik, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan nih. Jadi ini saya buka ya, saya buka. A few moments later. Guys, nih guys. Ini aglonema kanza guys, kanza ya. Mantap jiwa aglonema kanza. Nah, ini lumayan ya harganya, kalau di pasaran ini udah sampai jutaan nih guys. Oke, guys, kita udah buka ya, buka aglonemanya nih. Jadi aglonemanya udah kita buka semua tadi ya, yang solatif dan lain-lain. Jadi saya dikirimin ya. Jadi ini ada media tanamnya juga nih. Jadi media tanam buat pengiriman. Memang kayak gini nih biasanya, seka mentah ya, seka mentah. Jadi dia juga biar agak basah. Jadi gini guys, nanti kita media tanam yang aslinya nih, aslinya jangan dibuang ya, jangan dibuang semua gitu. Jadi nanti media tanam yang aslinya ini kita pakai ya, kita pakai juga. Jadi kita pakai juga itu nggak semuanya, supaya akarnya nggak kegores gitu ya, akarnya nggak kegores. Oke, kita berarti kalau udah kayak gini nih, potnya udah harus siapin ya sama media tanam nih. Jadi kita ada media tanam juga nih ya, media tanam aglonema. Jadi ini media tanam khusus aglonema ya, ini buat semua aglonema. Nah, ini sedikit promo juga, nanti teman-teman yang mau order bisa klik di linknya di bawah ya. Jadi nanti teman-teman di bawah itu ada linknya juga nih. Jadi sekalian ya. Jadi ini biasa ya, biasa kita pakai, ini udah tahunan ya, udah tahunan kita pakai gitu. Jadi kita coba cek aja ya. Jadi media tanam aglonema yang biasa kita pakai itu, aglonema ini kan biasanya dari Asia Tenggara ya teman-teman. Jadi dari Asia Tenggara. Jadi aglonema itu memang bagus kalau misalkan ada top soil gitu. Jadi ada top soil atau bagian tanah yang paling atas. Jadi kalau tanah itu ada bagian atas top soil, terus ada subsoil ya di bagian bawah, kemudian ada bagian bawah lagi. Kalau ditambang, tanah yang bagian atas itu nanti disimpan dulu ya teman-teman, disimpan di suatu tempat sampai nanti misalkan tambangnya itu udah selesai. Biasanya habis itu buat reklamasi dia pakai yang topsoil lagi. Jadi itu memang subur banget buat tanaman, dan paling bagus ketika dia sudah difermentasi ya. Jadi ini ya, nah kayak gini nih media tanam yang biasa kita pakai nih ya. Ini ya, jadi kayak gini nih. Kalau teman-teman misalkan mau racik sendiri di rumah, yang penting itu kuncinya itu teman-teman, kuncinya adalah jangan sampai ya, jangan sampai ada air menggenang gitu. Aglonema itu tidak suka air yang menggenang.
Terus yang kedua yang biasanya kita lakukan adalah air itu nggak langsung turun ke bawah gitu. Kalau air turun ke bawah, jadi dia nggak menyerap ya. Itu memang nggak apa-apa, tapi efek negatifnya kita harus sering-sering siram. Yang kedua itu cocok banget untuk di area yang dingin. Kalau di area kota-kota besar ya, itu memang di daerah-daerah dingin agak jarang ditemuin gitu. Jadi memang kita harus memaksimalkan dari media tanamnya gitu. Jadi ini ya, ini media tanamnya ya. Nah ini media tanam. Nah ini media tanamnya itu biasanya kayak gini nih teman-teman. Kita nih ada andamnya, kemudian ini ada zeolit ya. Fungsi zeolit ini kalau biasa kita ini adalah untuk sumber-sumber mikro ya, mikro dari zat-zat mikro itu bagus ya buat tanaman, bagus banget buat tanaman karena memang itu adalah sebagai salah satu pemacu ya, pemacu pertumbuhan dari aglonema itu sendiri. Jadi memang cocok banget ketika kita menggunakan unsur-unsur mikro selain unsur-unsur utama seperti Ca, NPK ya, NPK, kalsium, nitrogen dan lain-lain. Oke? Nah kita habis itu seperti biasa ya teman-teman, kita udah ada potnya ya, potnya udah kita siapin. Nah di situ atau sebelah sini ya, jadi sudah kita masukin nih teman-teman, masukin sekitar segini ya, jadi dipastikan dulu nih. Nah kita pindahin tanam dulu nih yang kanza ya, yang kanza. Nah jadi caranya itu yang pertama itu nggak apa-apa nih kita masukin ke sini ya. Jadi yang dari awal itu, jadi jangan sampai akarnya itu langsung kita cabut gitu. Jadi memang seperti ini teknisnya gitu teman-teman. Nah ini kan jadi ada akar-akarnya nih, pasti ada akar-akarnya kan, tuh akar-akarnya teman-teman, tuh akar-akarnya banyak banget. Nah habis itu kita taruh di sini, set ini. Jadi yang media tanam dibawakan oleh pengirim ya, pengirim itu jangan kita buang gitu. Nah, setelah itu kita timbun nih, kita timbun dengan media tanam yang sudah kita racik ya, yang sudah kita racik. Kalau saya sih memang biasanya langsung beli ya, langsung beli itu daripada kita bikin yang dan yang terpercaya juga kalau misalkan penjualnya. Nah ini udah ya, udah. Jadi ini udah kita. Nah ini kan sudah. Tuh, ini aglonema kanza. Kanzanya sudah kita pindah media tanam. Kemudian nah, striptis kita pindah juga ke media tanamnya. Tadi oh ini 3 kilo ya teman-teman. Kalau satu pack ini 3 kilo, jadi bisa buat 2 pot atau 3 pot ya, banyak ini. Bisa buat 3 potan ya, 3 pot untuk pot yang ukuran 18 ya. Ini 18 ke bawah nih, cembung ke bawah. Jadi ini media tanam yang sudah siap pakai ya, sudah siap pakai. Jadi nanti langsung kita ke bawah ya, langsung kita ke bawah. Nah ini media tanamnya. Jadi nah oke ini ya. Terus kemudian seperti biasa kita ambil aglonemanya nih, aglonemanya kita ambil. Jadi kayak sekam ini sekam mentah ya, sekam mentahnya nggak masalah ya teman-teman, kita taruh di sini. Nah kita ambil dari bawah. Kita nggak tahu nih masih ada akarnya banyak atau kayak gimana nih. Wow akarnya banyak ya tuh. Jadi ini akarnya banyak banget nih, striptis. Jadi ini kayak sekam-sekam kayak gini jangan dihilangin gitu. Sekam-sekamnya jangan dihilangin, kemudian dibiarin kayak gini aja. Jadi ini karena akar-akarnya banyak nih, bagus banget ya. Ini sebenarnya udah dipotek nih sama salah satu yang punya di awal ya. Jadi habis itu dia muncul-muncul lagi kayak gitu. Oke, taruh bawah ya. Taruh bawah, kita kasih
kita toppingnya langsung ke media tanam. Ini ya teman-teman, jadi ini sudah kita sesuaikan ya, sesuaikan media tanamnya juga. Oke guys, jadi ini udah Aglonema Striptease sama Kanza ini udah ada di depan kita ya, dan dia sudah siap menghiasi ruangan kita sendiri nih, termasuk saya ya, jadi sebagai salah satu yang menggilai aglonema juga. Nah, tapi ada satu lagi nih yang harus kita treatment ke tanamannya. Apakah itu? Jadi ini ya teman-teman, anti stres ya. Jadi kita memang perlu kasih anti stres juga gitu. Jadi buat tanamannya kita kasih anti stres. Nah, kita siapin airnya dulu. Jadi kalau kita lakukan itu adalah kita sambil nyiram gitu. Jadi memang nggak terlalu ini ya. Jadi memang biar tanamannya itu tetap seger gitu dalam perjalanan. Biasanya kalau di seminggu awal ini setiap hari tuh, setiap hari kita kasih anti stres. Jadi ini setengah liter ya, setengah liter tuh kita masukin aja ya sekitar 5-10 tetes ya, 5-10 tetes. Habis itu ya sambil kita cek ya media tanamnya. Jadi kita semprotin nih ke tanamannya ya. Jadi sekitar 250 lah, 250 mili ya. Jadi ini cocok ya buat dua daun. 2 tanaman ya. Maaf, 2 tanaman. Nah, ini ya guys. Jadi ini Striptease sama ini. Jadi kita misalkan penyiraman besok paginya ya. Besok paginya ini kita kasih anti stres lagi gitu. Jadi kita siram pagi atau siang sore itu kita kasih anti stres. Gitu. Jadi sebagai salah satu ikhtiar kita ya, atau sebagai salah satu usaha kita supaya aglonema ini tetap sehat gitu, tetap sehat, tetap kuat. Karena apa? Karena memang aglonema yang dari perjalanan jauh ataupun lokasinya berbeda itu pasti tanamannya stres, walaupun dia nggak bisa ngomong ya. Oke, seperti itu ya teman-teman, kita udah unboxing tanaman aglonema. Jadi stay tune terus ya, jangan lupa di subscribe, terus dikasih teman-temannya, di share, di like, dan di komen. Jadi saya tadi pernah ngomong ya, jadi teman-teman bisa komen di bawah kenapa nih aglonema di Indonesia itu harganya itu bervariatif ya, padahal daunnya itu ya seperti itu dan warnanya cuma beda-beda. Oke, terima kasih. Saya Bambang Sutrisno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.